Pembelajaran Akidah Akhlak kelas 6 Kalimat Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini materi kita mata pelajaran Akidah Akhlak tentang kalimat thayyibah istighfar. Pada materi ini, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah memahami makna dan ketentuan kalimat thayyibah istighfar. Indikatornya, kalian harus mampu menjelaskan pengertian kalimat istighfar, kemudian menyebutkan hikmah kalimat istighfar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian kalimat istighfar dan mampu menyebutkan hikmah dari kalimat istighfar itu sendiri. Oke, langsung saja pada materi kalimat istighfar. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Entah itu kepada teman atau kesalahan yang sifatnya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita melakukan kesalahan? Karena memang sudah kodratnya manusia itu adalah tempatnya salah, dosa, dan lupa. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna tanpa melakukan kesalahan sama sekali. Itu tidak mungkin. Setelah kita melakukan kesalahan, apa yang kemudian harus kita perbuat? Tentunya kita harus bertobat. Apabila kesalahan atau dosa itu kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila kesalahan itu kita lakukan kepada teman, maka tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah meminta maaf kepada teman itu sendiri, lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Kalian tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipastikan masuk surga dan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Akan tetapi, walaupun Nabi Muhammad sudah mendapat jaminan untuk masuk surga, Nabi Muhammad tetap beristighfar lebih dari 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bayangkan yang sudah dijamin masuk surga saja masih beristighfar antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Nabi Muhammad saja masih tetap beristighfar walaupun sudah dijamin masuk surga, sementara kita manusia biasa yang melakukan banyak dosa, mana mungkin kita tidak bertobat kepada Allah. Kita pasti harus bertobat kepada Allah. Untuk itu, membaca kalimat istighfar itu sangatlah penting untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk membersihkan hati kita supaya bersih dari dosa dan dijauhkan dari siksa neraka. Untuk itu, marilah kita pelajari materi kali ini Akidah Akhlak tentang kalimat thayyibah istighfar. Ya. Mohon disimak baik-baik agar kalian lebih paham dan memahami materi kalimat thayyibah istighfar. Kalimat istighfar. Yang pertama, kalian harus tahu tentang pengertian kalimat istighfar. Kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan sebagai wujud penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah lafaz atau bunyi kalimat istighfar. Kalimat istighfar yang paling pendek adalah astaghfirullah. Kemudian
lebih lengkap lagi, astaghfirullahalazim. Ada lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan ada lagi sayyidul istighfar ya, yang lebih panjang lagi, dan itu merupakan kesempurnaan dari kalimat istighfar. Berikutnya adalah arti dari kalimat istighfar astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalian harus tahu ini ya, pengertian kalimat istighfar, lafaznya, kemudian artinya. Coba diucapkan bersama-sama kalimat istighfar, lafaznya astaghfirullahalazim. Artinya dibaca bersama-sama, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Berikutnya perintah mengamalkan kalimat istighfar itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, yang artinya dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat ya, surat An-Nisa ayat 106. Kemudian ada di dalam surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kemudian, kapan waktunya yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar? Karena ada waktu-waktu tertentu yang merupakan waktu yang baik untuk mengucap kalimat istighfar, walaupun sebenarnya kalimat istighfar itu bisa diucapkan di mana saja dan kapan saja. Yang pertama adalah waktu setelah sholat. Ketika kita selesai sholat 5 waktu, setelah salam, itu diusahakan akan lebih baik jika tidak berkata sama sekali selain ucapan istighfar. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi menengok ke kiri, kemudian langsung mengucap Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 3 kali dan dilanjut dengan zikir. Akan lebih baik lagi jika istighfarnya itu tidak hanya 3 kali, tetapi mengikuti teladan Nabi Rasul, yaitu 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Berikutnya adalah ketika kita melakukan kesalahan atau berbuat kesalahan. Setelah kita melakukan kesalahan dan tahu bahwa itu salah, artinya kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, maka kita cepat-cepat mengucap kalimat istighfar Astaghfirullahalazim dengan tujuan memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Berikutnya adalah ketika berzikir. Nah, berzikir ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Entah itu di pasar, di jalan, di rumah, itu bisa dilakukan zikir. Maka kalimat istighfar itu merupakan salah satu kalimat zikir yang baik untuk diucapkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau memang sempat ketika berangkat sekolah, kalian setiap langkah kalian itu dibaca kalimat istighfar, itu akan lebih baik lagi. Berikutnya yaitu ketika kita sedang marah. Biasanya kalau kita marah itu emosinya menggebu-gebu
Nah, maka cepat-cepatlah untuk mengucap istighfar agar kita terhindar dari godaan setan, karena sebenarnya marah itu adalah perilaku setan. Nah, waktu-waktu inilah waktu yang tepat untuk mengucap kalimat astagfirullahalazim. Walaupun sebenarnya kalimat istighfar ini bisa diucapkan kapan saja dan di mana saja. Akan lebih baik lagi apabila di sepertiga malam terakhir ketika sudah selesai sholat malam, itu kemudian kita merenung dan mengucapkan kalimat istighfar. Berikutnya tentang taubat. Apakah Allah itu akan menerima taubat kita? Nah, agar diterima taubat kita, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, bahwa kita menyesali dengan benar perbuatan kita. Kita menyesali perbuatan kita itu salah dan sadar itu salah. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melakukan taubat. Artinya kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Berikutnya, agar taubat kita diterima adalah dengan sering melakukan kebaikan dan amal soleh. Apabila kita selesai bertobat, kemudian kita harus mengiringi taubat kita dengan melakukan berbagai macam amal atau perbuatan yang baik atau yang soleh. Berikutnya, senantiasa melatih lisan untuk sering beristighfar. Seperti tadi disampaikan bahwa kalimat istighfar itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk itu sering-seringlah lisan kita membaca kalimat istighfar. Kemudian selalu mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiada kuasa selain kuasa Allah. Nah, agar taubat kita diterima, maka kita harus melakukan taubat nasuha, yaitu taubat yang bersungguh-sungguh. Artinya kita benar-benar menyesal dan berniat untuk tidak mengulangi lagi. Apakah taubat kita akan diterima oleh Allah? Kita harus yakin. Karena dalam surat Asy-Syura ayat 25 dijelaskan bahwa dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya kita harus yakin bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Berikutnya hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Dengan mengucapkan kalimat istighfar, yang pertama kita tentunya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Berikutnya kita akan menjadi hamba yang bertaubat. Hikmah berikutnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berikutnya, dengan beristighfar akan terhindar dari masalah-masalah yang berat. Begitu juga apabila ada masalah dalam diri kita, dengan mengucap istighfar, insya Allah masalah itu akan mendapatkan solusinya. Berikutnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah terhindar dari siksa neraka. Oke, untuk kalimat istighfar cukup sekian sepertinya materinya. Sebelum Ibu tutup, Ibu review kembali bahwa kalian diharapkan dapat mengucapkan kalimat istighfar dengan nyaring. Maka sekarang kalian ucapkanlah lafaz kalimat thayyibah istighfar dengan nyaring. Astagfirullahalazim. Kemudian silahkan ingat-ingat kembali
arti dari kalimat istighfar yang kalian ucapkan tadi. Yaitu artinya, iya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sekarang kalian kerjakan tugas mandiri dan tugas kelompok di halaman 8 di buku tugas. Tetapi karena kita belajar di rumah masing-masing, maka untuk tugas kelompok silahkan dikerjakan sendiri dan dicatat di buku tugas PJJ. Kemudian nanti dikirim foto melalui WA Japri kepada Bu Yuni. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan kita dapat mengamalkan kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.